Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 12 pasangan bukan suami istri termasuk satu pasangan pelajar bersama alat kontrasepsi diamankan Satpol PP dari 5 rumah singgah di Samarinda. Warga di Sangatta, Kutai Timur rela mengantre untuk mendapatkan beras dan minyak goreng gratis. Tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana, BPBD Kaltim menggelar simulasi. Si jago merah mengamuk di asrama polisi di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Karanganyar, Tarakan, Sabtu malam. Musibah ini menghanguskan 4 rumah di asrama polisi dan 1 rumah milik warga serta 1 mobil minibus yang terparkir di tepi jalan. Salah satu warga menyatakan api pertama muncul dari salah satu rumah di bagian tengah kompleks perumahan polisi. Kawasan pelelangan ikan Selili Samarinda Ilir Senin siang geger. Ini terjadi saat seorang jurumudi kapal tambangan yang biasa beroperasi di Sungai Mahakam ditemukan tewas dalam perahunya. Belakangan diketahui jika jurumudi tersebut bernama Tahang, warga Samarinda seberang. Petugas keamanan pelelangan ikan menyatakan awal penemuan setelah kapal tambangan dalam kondisi mesin mati hanyut ke arah kolong dermaga. Banjir hingga 80 cm melanda 3 kecamatan di Kutai Timur. Kondisi tersebut menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok serta mengirimkan peralatan keselamatan. BPBD juga mengimbau warga di bagian hilir, khususnya di Kecamatan Muara Bengkal, Muara Ancalong, dan Long Mesangat, agar meningkatkan kewaspadaan karena potensi luapan air sangat mungkin terjadi di daerah tersebut. Empat pria yang digelandang polisi di Tarakan merupakan tersangka penggelapan mobil. 2 dari 4 tersangka ternyata aparatur sipil negara, dan keduanya adalah FK dan RM yang juga otak dari penggelapan. Modus pelaku yakni dengan berpura-pura menyewa mobil dalam jumlah banyak. Setelahnya mobil beserta STNK digadaikan pada orang lain dengan nilai 30 juta hingga 52 juta rupiah per unit dan uangnya dihabiskan untuk berfoya-foya. Telur yang dijual pedagang di Pasar Merdeka Sungai Pinang, Samarinda ini merupakan salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga. Khusus telur, kenaikan tertinggi terjadi untuk telur itik, telur ayam kampung, telur asin, dan telur puyuh. Kenaikan serupa juga terjadi pada ikan laut. Ikan tongkol misalnya dari harga Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000. Penjual menduga kenaikan tersebut dipengaruhi cuaca dan gelombang tinggi. Warga miskin di Sangatta Selatan, Kutai Timur rela mengantre untuk mendapatkan bantuan pangan. Warga mengantre di depan gudang desa. Bantuan yang bakal diterima itu berupa 10 kg beras dan minyak goreng kita.
Kepala Desa Sangatta Selatan mengatakan terdapat 300 keluarga yang mendapat bantuan pangan dari pemerintah. Ia memastikan penerima bantuan sudah terdata dan mereka benar-benar berhak menerima bantuan tersebut. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban akibat melonjaknya harga pangan. Bukan dari desa, bukan desa yang mendata, ya. Distribusian bantuan pangan, ya, bantuan sembako dari pemerintah. Kebetulan kita di Desa Sangatta Selatan ini mendapatkan alokasi kurang lebih sekitar 300 paket, ya, untuk diperuntukkan kepada warga yang berhak menerima. Ya, alhamdulillah ini sangat membantu, ya, warga kita yang memang membutuhkan, ya. Apalagi akhir-akhir ini kita lihat bahwa bagaimana kebutuhan pangan ini harga semakin naik, ya. Warga yang menerima bantuan mengaku senang. Mereka menyebut bantuan ini datang di saat yang tepat. Alhamdulillah sekali. senang kalah. Alhamdulillah dapat bantuan. Alhamdulillah bisa membantu pada suami saya yang sudah lansia, yang telah membantu kami para lansia. Proses penyaluran sembako kepada warga ini berjalan lancar dan aman. Adi Sagaria dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Gotong royong membersihkan lingkungan gereja dilakukan oleh anggota Polres Kutai Timur di Sangatta. Kegiatan yang berlangsung jelang Natal tahun 2025 ini berlangsung di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur. Wakapolres Kutai Timur menyebut aksi ini sebagai wujud kepedulian Polri kepada umat Kristiani yang bersiap menyambut Hari Raya Natal. Agar semaraknya makin terasa, polisi melakukannya secara serentak di seluruh wilayah Kutai Timur. Di mana ini kami laksanakan secara serentak di seluruh gereja yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Tepatnya di Sangatta kita melaksanakan di 3 gereja dan salah satunya gereja Katolik Santa Teresia ini. Ini dalam rangka kami Polres Kutai Timur berkolaborasi dengan stakeholder dan mendukung bagaimana harmonisasi hubungan antara Polri, Polres Kutai Timur dengan pemangku kepentingan, khususnya dalam hal ini umat Katolik yang ada di Kutai Timur. Tidak hanya aksi bersih-bersih, bakti sosial ini pun dilengkapi dengan penyerahan bantuan sembako kepada pengurus gereja, termasuk bingkisan kepada anak-anak sekolah minggu di Gereja Betani. Saya selaku pendeta, kami dari Jemaat Immanuel Theologika mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Kutai Timur yang pada hari ini melaksanakan bakti religi di Jemaat Immanuel Theologika berupa pembersihan di areal gedung gereja dan sekaligus menyerahkan bantuan berupa donasi untuk jemaat Gereja Immanuel Theologika. Kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih. Semua ini semua bermanfaat baik bagi jemaat maupun bagi warga sekitar. Sepanjang pelaksanaan gotong royong, suasana keakraban terjalin erat antara polisi dan pengurus gereja. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur.